apa yang terjadi antara dua presenter kondang itu, antara Don J dan juga Olga Saputra. Pertikaian terjadi. Seperti apakah liputan perseteruan antara Olga dan juga Dorce Gamalama? Jangan kemana-mana, tetap di Jilat Investigasi. Bunda, cantik. Ini tidur-tiduran aja kayak anak perawan. Bangun. Nah itu banyak banget. Oh, banyak ceritanya. cerita. Iya. Nah, sampai akhirnya Olga sempat sakit dulu kemarin. Iya, betul. Nah Bunda pertemuan terakhir sama Olga kapan? Pertemuan terakhir waktu dia itu kan katanya udah baik sama Bu Jubaidah ya, kalau nggak salah ya. Terus dia ke masjid. Ke masjid saya terus dia bilang, "Mah, aku mau ngasih makan anak yatim mah 100 mah. Siapin mah." "Iya, aku siapin." Udah telat nih. Saya tahu dia lagi sakit. Terus dia datang pakai kain sarung. Dia kumpul di masjid terus diajak makan, terus ada ustadz juga, kita ngedoain segala macam. Terus nggak lama waktu itu sekira sebulan kemudian gitu kan pas Idul Adha tuh. Terus dia telepon saya, "Cantik," kasih telepon orang cantik. "Cantik, ini ada sapi nih Cantik," katanya gitu kan. Terus maksud lo, "Enggak ngorban, bukan cantik sapinya." Maksudnya bukan saya sapinya. Iya, apalagi kan nih dia belum terkena aja kurang ajar kan. Apalagi udah terkena, tapi saya kan anggap ya anak lucu kan. Nah akhirnya dia sumbang saya sapi satu untuk korban Idul Adha. Terus nggak lama kemudian dia tampil lagi di TV dengan saya masih agak ragu kan, dia masih kondisinya nggak bagus. Nah sampai terakhir sekali saya Nah Bunda ini juga sampai sempat membuatkan lagu ya Bu? sebelum itu ya, waktu dia di Pondok Indah, Iya. itu kan aku kan orang yang alhamdulillah dihargain orang gitu. Jadi begitu sampai di lift langsung ke atas. Terus Mama dia bilang kan. Terus udah nggak lama dia bilang sama Vera, Mak, kasih makan tuh Mama, Mak. Enggak Mama nggak apa-apa. Udah. Terus aku bilang gini, janji ya ntar kalau misalnya kamu sehat, kita umroh ya. Iya Mah katanya. Kita ajak bapakmu, ibumu semua kita umroh ya. Iya Mah, ntar Mama aku bayarin juga ya. Nggak usah, ntar Mama bayar sendiri. Nggak lama, terus dia jerit tuh. Aduh, sakit Mah, sakit Mah, kata dia gitu kan. Sakit apa kamu? Aduh Mah kayak digetok, kata dia gitu. Kayak digetok, sakit. Udah terus dia diam kan. Dia diam, Mah, aku dosa apa sih Mah, katanya gitu kan. Enggak, kamu nggak punya dosa. Aduh sakit banget. Udah gak lama dokter turun tangan kan, itu suster. Dia ganti pampers itu mohon maaf ya, artinya dia mungkin kebelet pipis kayak di situ. Dia gak lama dia tidur. Terus aku bilang gini, ya Allah angkat penyakitnya ya Allah, pokoknya berikan dia kesehatan gitu kan. Nah dari situlah sampai dia meninggal. Tapi sebelumnya saya juga udah sempat berusaha untuk telepon Vera ya. Tapi ya aku juga menjaga perasaan Vera, mungkin karena Vera dikasih kepercayaan untuk merawatnya. Jadi Vera juga mungkin belum bisa memberi kesempatan untuk bertemu waktu di Singapura ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Tapi begitu dengar dia meninggal sebelumnya tuh, aku sempat marah tuh. Karena aku pikir ada hoax yang aneh-aneh kan, si Fulan yang bikin tuh kan. Hanya aku bilang, tapi aku punya perasaan gini. Ya kalau memang itu waktunya dia ya nggak lihat umur gitu loh. Nah, pokoknya ya sudah tua muda meninggal. Nah pas detik-detik itu pas sebelum dia meninggal hari Jumat tuh saya kan biasa ngurus masjid dulu kalau untuk Jumat. Aku pengen keluar terus saya bawa baju gamis hitam. Nah pada hari-hari itu gamis hitam sama jilbab, naik motor nih. Terus nggak lama motor saya duk, terus kaget ada apa ya gitu ya. Tapi saya nggak pikir ke situ kan. Nah nggak lama kira-kira saya habis sholat asar ada BBM bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya si Dinki. Olga meninggal, saya marah kan.
pokoknya ada sedikit bahasa yang kurang ajar lah dari mulut saya. Lu jangan ini ya, ini. Enggak mbak, saya nggak bohong mbak. Nggak lama saya lihat itu kredit title. Running text. Nah disitulah saya. Benar-benar. Kalau ini Iya benar. Saya cuma gini doang. Kok kebetulan ya? Kok gue bawa baju hitam gitu kan? Terus kok gue bawa jilbab hitam gitu kan kayak. Terus naik motor gitu kan? Udah saya tinggal tunggu berita. Akhirnya jam 8 pagi saya langsung ke rumah, saya mimpin. Kan orang pada diam, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ya sama kamu kan. Ayo kita zikir, kita apa. Jadi mulai, nah di situ. Tapi saya senang, saya bangga sekali. Saya dapat melihat melepas dia dengan senyuman ya. Selama ini gosip di luar, AIDS lah, apalah ya. Ya, saya lihat rambutnya juga bukan panjang, lebat ya. Mukanya berseri gitu. Terus tak lentur kayak orang ya udah aku pulang apa. Nah disitulah aku betul-betul kehilangan Olga Saputra. Oke, baik. Luar biasa ceritanya. Kita tahan dulu ceritanya Bunda, dan tadi sempat saya bilang Bunda menciptakan lagu untuk sosok sahabat kecilnya Olga Saputra. Kita lihat. Enggak sahabat kecil, anak. Ketua aku. Iya, benar. Untuk anak, karena Olga juga manggilnya mama. Iya. Ruben sama Olga manggilnya mama. Kita lihat, ini dia tayangan Bunda bikin lagu untuk Olga. Silakan, cekidot. Tentang Bunda menciptakan lagu untuk Olga. Iya. Yang lagu meninggal juga udah aku ciptain. Sudah ada lagi. Udah insya Allah minggu depan gua. Tapi sebelumnya kita juga mau melihat seperti apa sih video kedekatan Bunda Dorce dengan almarhum Olga Saputra. Benar, ini dia waktu Olga masih sehat. Serunya Olga kalau ketemu sama Bunda Dorce. Kita lihat tayangannya, cekidot. Jumpa lagi bersama saya Peniti Bros di Jilat Investigasi. Hal-hal yang dianggap hal-hal yang dianggap tabu akan layak diperbincangkan hanya di sini di Jilat Investigasi. Kali ini kabar dari dua presenter kondang Olga Saputra dan juga Dorce Gamalama. Mereka berseteru. Wah, apakah yang terjadi antara dua presenter kondang itu, antara Dorce dan juga Olga Saputra? Pertikaian terjadi. Seperti apakah liputan perseteruan antara Olga dan juga Dorce Gamalama? Jangan kemana-mana, tetap di Jilat Investigasi. Bunda, cantik. Ini tidur-tiduran aja kayak anak perawan. Ngapain lu sih? Lu siapa? Lu terkenal? Hah? Dapat balas dari gua? Lu pikir lu siapa? Lu sadar dong, lu ingat lu siapa? Ngapain gua tidur ganggu-ganggu? Orang gua bangunin lu. Lu terkenal, udah terkenal. Oh, dia terkenal. Apa? Jangan so tau sama gue. Lo pikir gua gak berani sama lu? Lo pikir gua gak berani sama lu? Lu jak kurang ajar. Lo pikir gua gak berani sama lu? Lo pikir gua gak berani sama lu? Lo pikir gua gak berani sama lu? Apa? Lu siapa? Apa itu? Apa lu aja? Oh enggak, jadi kan gua sama Bunda Dorce tuh udah kayak emak sama anak, terus udah kayak sahabat, kayak temen. Dia juga kalau lagi patah hati, lagi sedih sama pacarnya, dia selalu cerita ke Olga. Jadi dia lagi tiduran, terus dia lagi syuting itu daripada mandi. Kita lagi dasyat biasa. Syuting daripada mandi kan di sebelah tuh. Jadi dia lagi tiduran. Di kolam belakang tuh. Di kolam, memang dia encu. Iya. Tapi kami dari tim Jilat mendengar Anda dengan Mbak Dorce, dengan Bunda Dorce itu sangat akrab sekali ya? Akrab sekali. Iya, saya mendengar katanya kalian berdua menangis bareng-bareng di kamar mandi. Apa benar ya? Enggak, waktu gue di rumah Susun, di Tebet tuh ya. Dia datang ke rumah gue. Oh, Bunda Dorce datang? Aduh kasihan dia, Bi. Kenapa dia? Dia kenapa? Perasaannya sama kayak perasaan gue. Apakah itu perasaannya Olga? Sama, jadi kalian nangis-nangis bareng gitu? Enggak, gue gak nangis, dia yang nangis. Lo nangis? Gue gak pernah nangis. Sumpah demi apa? Dulu iya.
Gak mungkin Olga gak nangis ya nggak? Silakan tutup. Tutup. Jangan tutup acara ya, Pi. Tutup apa? Tutup usia, coy. Jangan dong. Tutup usia. Wow.